Bab 5, The Millionaire Next Door, bantuan ekonomi pasien luar. Pada subbab yang pertama, orang tua mereka tidak memberi bantuan ekonomi pasien luar. Orang tua yang tidak memberikan bantuan ekonomi kepada anak-anak dewasa mereka cenderung menciptakan generasi yang lebih mandiri secara finansial. Anak-anak yang tidak menerima bantuan semacam itu belajar menghadapi tantangan hidup dengan mengandalkan penghasilan dan kemampuan mereka sendiri. Dengan begitu, mereka terpaksa menjadi lebih disiplin dalam hal keuangan, mengelola pendapatan, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan mereka sendiri. Hal ini pada akhirnya menghasilkan akumulasi kekayaan yang lebih besar. Sebaliknya, anak-anak yang bergantung pada bantuan ekonomi dari orang tua biasanya cenderung mengandalkan sumber daya eksternal yang dapat menghambat perkembangan kemandirian mereka. Lalu pada subbab yang kedua, bantuan ekonomi pasien luar. Bantuan ekonomi pasien luar merujuk pada pemberian hadiah ekonomi dari orang tua kepada anak-anak yang sudah dewasa. Biasanya dalam bentuk uang tunai, rumah, atau subsidi biaya hidup lainnya. Meskipun niatnya baik, penelitian menunjukkan bahwa bantuan ini seringkali menghasilkan ketergantungan finansial. Anak-anak yang menerima bantuan semacam itu tidak belajar untuk hidup sesuai kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka cenderung meningkatkan pola konsumsi mereka, menghabiskan uang lebih cepat, dan mengabaikan pentingnya menabung dan berinvestasi. Akibatnya, mereka jarang membangun kekayaan yang berarti, sementara orang tua yang memberikan bantuan tersebut juga mengurangi kekayaan mereka sendiri dalam prosesnya. Lalu pada subbab yang ketiga, Mary dan lamar. Mary dan lamar adalah contoh nyata dari efek negatif bantuan ekonomi pasien luar. Mereka terlihat kaya di mata tetangga, hidup di lingkungan mewah, mengendarai mobil mahal, dan menikmati gaya hidup kelas atas. Namun, kenyataannya adalah bahwa gaya hidup mereka dibiayai sepenuhnya oleh Ibu Mary, yang secara rutin memberikan bantuan finansial setiap tahun. Tanpa bantuan ini, Mary dan lamar tidak mampu mendanai kehidupan mereka sendiri, karena mereka tidak memiliki penghasilan yang signifikan. Ketergantungan yang terus-menerus ini membuat mereka tidak pernah benar-benar mandiri secara finansial, dan pada akhirnya mereka terjebak dalam siklus pengeluaran yang melebihi penghasilan. Lalu pada subbab yang keempat, apa yang salah dengan gambar ini? Masalah utama dalam gambar Mary dan lamar adalah kurangnya kemandirian finansial. Mereka mengandalkan bantuan eksternal untuk mendanai gaya hidup mereka, yang menimbulkan ilusi kekayaan. Mereka tidak pernah belajar mengelola uang mereka sendiri atau mengatur anggaran rumah tangga yang sesuai dengan penghasilan mereka. Tanpa dukungan dari Ibu Mary, mereka tidak akan mampu mempertahankan standar hidup mereka yang tinggi. Kasus ini mencerminkan fenomena umum di mana penerima bantuan finansial dari orang tua cenderung tidak produktif karena mereka selalu mengandalkan suntikan uang berikutnya. Hal ini mengakibatkan pola hidup yang konsumtif dan tidak berkelanjutan. Lalu pada subbab yang kelima, pertanyaan dari pertanyaan. Yang pertama, memberi menimbulkan konsumsi lebih banyak ketimbang menabung dan menginvestasikan. Hadiah uang dari orang tua cenderung digunakan untuk konsumsi, bukan untuk menabung atau berinvestasi. Misalnya, bantuan untuk membeli rumah dapat mendorong anak untuk tinggal di lingkungan yang lebih mahal, yang meningkatkan biaya hidup mereka secara keseluruhan. Biaya lebih tinggi untuk pajak properti, pemeliharaan, dan gaya hidup di lingkungan tersebut cenderung lebih besar dari penghasilan mereka, yang akhirnya membuat mereka lebih boros. Kedua, penerima hadiah tidak membedakan kekayaan mereka dan kekayaan orang tua. Penerima hadiah sering menganggap bahwa kekayaan orang tua adalah bagian dari kekayaan mereka sendiri. Mereka merasa lebih kaya dari kenyataannya, karena mereka mengandalkan
hadiah tahunan, atau warisan yang akan mereka terima di masa depan. Persepsi ini membuat mereka lebih cenderung menghabiskan uang secara bebas dengan anggapan bahwa mereka memiliki kekayaan yang lebih besar. Ketiga, penerima hadiah lebih tergantung pada kredit. Anak-anak yang menerima bantuan keuangan dari orang tua juga cenderung lebih bergantung pada kredit, karena mereka terbiasa mendapatkan suntikan finansial. Mereka seringkali menggunakan kredit untuk mendanai gaya hidup mereka sembari menunggu hadiah berikutnya. Mereka cenderung menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan, dengan asumsi bahwa uang tambahan akan selalu datang. Keempat, penerima hadiah menginvestasikan uang jauh lebih sedikit. Data menunjukkan bahwa penerima hadiah keuangan menginvestasikan uang jauh lebih sedikit daripada yang tidak menerima bantuan. Mereka cenderung menggunakan uang yang mereka terima untuk konsumsi atau pembelian barang mewah, alih-alih menempatkannya dalam investasi yang dapat meningkatkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Pada subbab yang ke-6, seorang guru dan seorang pengacara. Studi kasus. Henry dan Josh adalah dua saudara yang memiliki pendekatan keuangan yang sangat berbeda. Henry, seorang guru dengan penghasilan lebih kecil, memiliki kekayaan lebih besar dibandingkan Josh, yang seorang pengacara dengan penghasilan lebih tinggi. Perbedaan ini disebabkan oleh gaya hidup mereka. Henry hidup di bawah kemampuannya, menabung dan berinvestasi secara bijaksana. Sebaliknya, Josh hidup di luar kemampuannya, mengandalkan hadiah tahunan dari orang tuanya untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penghasilan tinggi tidak selalu berarti kekayaan besar. Gaya hidup hemat dan pengelolaan uang yang bijaksana jauh lebih penting untuk akumulasi kekayaan jangka panjang. Lalu pada subbab yang ke-7, ajari anak-anak Anda untuk memancing. Daripada memberikan bantuan finansial, orang tua seharusnya mengajarkan anak-anak mereka untuk mandiri secara ekonomi. Mengajarkan anak untuk hidup hemat, menabung dan berinvestasi adalah keterampilan yang jauh lebih berharga daripada memberikan hadiah uang tunai. Anak-anak yang belajar mengelola uang mereka sendiri akan lebih siap untuk menghadapi tantangan keuangan di masa depan dan tidak akan bergantung pada bantuan eksternal. Lalu pada subbab yang ke-8, memperlemah yang lemah. Memberikan bantuan finansial yang berlebihan kepada anak-anak yang secara ekonomi lemah justru memperburuk keadaan mereka. Bantuan ini membuat mereka semakin bergantung dan tidak mengembangkan keterampilan untuk mengelola uang mereka sendiri. Sebaliknya, anak-anak yang lebih kuat secara ekonomi seringkali menerima lebih sedikit bantuan. Namun mereka berhasil lebih baik karena mereka belajar mandiri sejak awal. Lalu pada subbab yang ke-9, korban dari bantuan ekonomi pasien luar. Anak-anak yang menerima bantuan ekonomi dari orang tua seringkali menjadi korban dari ketergantungan finansial. Mereka tidak mampu mengakumulasi kekayaan dengan cara yang sehat, karena mereka terus mengandalkan subsidi dari orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak uang yang diterima seorang anak dewasa, semakin sedikit mereka menabung dan berinvestasi. Sebaliknya, anak-anak yang menerima lebih sedikit bantuan cenderung mengakumulasi kekayaan lebih banyak karena mereka dipaksa untuk belajar hidup sesuai kemampuan mereka sendiri. Lalu pada subbab yang ke-10, produk dari bantuan ekonomi pasien luar nol. Pemilik bisnis yang sukses seperti Paul Orvalia dari Kinko's tidak bergantung pada bantuan ekonomi pasien luar. Mereka sukses karena mengandalkan keteguhan hati dan kerja keras mereka sendiri. Ketika seorang harus bertanggung jawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan mereka lebih mungkin mengembangkan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk mempertahankan bisnis yang sukses.
Orang yang tidak menerima bantuan keuangan seringkali memiliki dorongan lebih besar untuk berhasil, karena mereka tidak memiliki jaring pengaman yang bisa mereka andalkan. Lalu pada subbab yang ke-11, seorang wanita dengan keteguhan hati yang besar. Keteguhan hati adalah kualitas penting dalam keberhasilan finansial. Orang yang tumbuh tanpa bantuan ekonomi yang berlebihan belajar menghadapi resiko dan mengatasi kesulitan yang membantu mereka mengembangkan ketahanan finansial. Sebaliknya, mereka yang menerima bantuan terus-menerus cenderung kurang berani mengambil resiko dan takut menghadapi kegagalan. Ini menghalangi perkembangan keteguhan hati yang diperlukan untuk sukses di dunia nyata.